Halo, selamat pagi pemirsa, selamat Hari Natal bagi Anda yang merayakan dan tentunya Anyus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana, inilah Anyus Pagi, selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali informasi pada pagi hari ini. Ya pemirsa, informasi ini datang dari sebuah minibus yang mana sebuah mobil minibus ini tengah parkir terperosok ke sungai akibat jembatan ambruk di Koja, Jakarta Utara. Ya, diduga jembatan ambruk ini karena tidak kuat menahan beban pemirsa. Warga ini berkerumun melihat jembatan akses ke rumah warga ambruk di Jalan Bendungan Melayu, Koja, Jakarta Utara. Naas, akibat kejadian tersebut, sebuah mobil yang terparkir di atas jembatan ikut terperosok ke dalam sungai. Diduga jembatan dengan panjang 5 meter dan lebar 3 meter ini ambruk akibat tak kuat menahan beban yang terlalu berat. Beton penyangga jembatan yang berada di kawasan Pasar Kaget ini diduga sudah rapuh dan tidak dirancang untuk beban yang berlebih. Saat kejadian, sopir minibus yang beristirahat di dalam mobil sempat mendengar retakan beton tapi gagal menyelamatkan diri. Meski demikian, tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden tersebut. Sementara untuk mengevakuasi mobil yang tercebur ke dalam aliran sungai, warga mendatangkan kendaraan derek. Ya kemungkinan karena ada beban, mungkin di sini ada puing juga nih, puing gitu kan. Ditambah lagi mobil parkir mungkin jadi nggak kuat nahannya gitu. Jadi memang berat beban yang tidak nampung jadi Ya begitu. jadi jebol Bang ya. Usai kejadian, warga berencana membangun kembali jembatan yang roboh untuk memudahkan akses jalan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, panik dikejar mata elang. Pengemudi mobil melaju ugal-ugalan hingga menabrak 2 sepeda motor di Jalan Siliwangi, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya seorang pengendara sepeda motor terluka, sementara pengemudi langsung diamankan petugas unit laka Polresta Bogor Kota. Warga mengejar mobil SUV yang kabur usai menyenggol 2 sepeda motor di Jalan Raya Siliwangi, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain menyerempet para pemotor, pelaku juga nyaris menabrak warga. Pelaku lalu tancap gas menuju Jalan Batu Tulis hingga akhirnya meminta tolong kepada petugas. Peristiwa ini bermula saat pengendara mobil SUV sudah melaju ugal-ugalan dari arah Tajur menuju Sukasari. Sementara di hadapan petugas, pengemudi mobil Ormas mengaku panik menyelamatkan mobilnya dari buruan mata elang. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor terluka hingga dilarikan ke klinik lantaran jatuh terserempet. Tadi dari arah Tajur, mobil itu kenceng di depan PDAM sini. Dia nabrak motor, 2 motor. Setelah nabrak motor dia mau kabur ngambil ke kanan, saya kira mau masuk ke PDAM. Ternyata setelah dia belok kenceng, dia mau nabrak saya. Dia langsung lari ke arah Batu Tulis. Pengakuan dari si pengemudi, awal mulanya adalah pengemudi ini mobilnya diberhentikan oleh Matel. Di situ mungkin terjadi diskusi namun tidak bersepakat. Akhirnya memang si pengemudi ini berusaha untuk menghindari, melarikan diri ataupun menghindari. Namun demikian dari pengakuan si pengemudi juga berusaha untuk mencari kantor polisi terdekat. Petugas unit Gakum Polresta Bogor Kota yang menangani kasus kecelakaan ini kini sudah mengamankan pengemudi SUV untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, di Telantas Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut yang menewaskan 4 orang di Jalan Tol Pandaan Malang. Ya, namun polisi belum menetapkan tersangka karena masih dalam proses penyelidikan. Polisi belum menetapkan tersangka dalam insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Tol Pandaan Malang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, lantaran polisi masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan beberapa saksi.
Usai melakukan olah TKP bersama Ditlantas Polda Jawa Timur, Kapolres Malang AKBP Putu Holis Ariana mengatakan setelah bukti lengkap, polisi akan gelar perkara untuk menetapkan pelaku. Selain melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi, Ditlantas Polda Jawa Timur juga meminta bantuan kepada Dinas Perhubungan setempat untuk memeriksa kendaraan truk secara komprehensif yang terlibat dalam kecelakaan. Ada 52 korban, 48 luka-luka, kemudian 4 meninggal dunia. 4 meninggal dunia seluruhnya ada di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Siapa terduga pelaku masih menunggu proses penyelidikan. Nanti kami setelah lengkap bukti dan keterangan-keterangan, kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa pelakunya dan pasal apa yang dikenakan. Mohon waktu. Sebelumnya, rekaman CCTV detik-detik truk boxwing bermuatan pakan mundur sebelum terjadi tabrakan dengan bus pelajar di Tol Lawang Malang, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat bus ringsek dan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia serta sejumlah penumpang dan awak bus mengalami luka-luka. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Sementara itu, 8 korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. Sebagian besar korban menderita cedera di kepala atau pendarahan di otak akibat benturan. Delapan korban luka akibat kecelakaan saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. 4 diantaranya masih dirawat intensif di ICU dengan 1 pasien dalam kondisi tidak sadar atau kritis karena mengalami pendarahan di otak dan luka di kaki serta terdapat cairan di jantung. Ini yang kami rawat ada 8. 4 dari pasien ini dirawat saat ini di ICU. Dari 8 korban ini sebagian besar mereka menderita cedera kepala ya, dan pendarahan di otak. Kemudian yang kedua trauma tumpul di abdomen, dan yang ketiga fraktur patah di tulang-tulang yang ditangani oleh Sebelumnya, Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang menerima 12 korban kecelakaan yang melibatkan truk dan sebuah bus berpenumpang pelajar di Tol Pandaan Malang. Dari 12 pasien, 4 diantaranya sudah meninggal dunia dan saat ini 2 jenazah telah dibawa pulang pihak keluarga. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sejumlah warga terluka, sepeda motor dan mobil rusak akibat terkena cairan kimia yang tumpah dari truk tangki di sepanjang Jalan Raya Padalarang, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, korban pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Sejumlah pengendara terluka dan motornya rusak setelah terkena cairan kimia yang tumpah dari truk tangki di Jalan Padalarang, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Para pengendara yang kulitnya terkena cairan kimia tersebut mengeluh gatal-gatal serta panas. Tak hanya itu, kendaraan mereka yang terkena cairan menjadi mogok dan catnya terkelupas mengalami korosi. Para pengendara baik dari kendaraan bermotor serta roda 4 langsung melaporkan kerugian akibat kejadian ini di unit Gakum Satlantas setempat. Pemirsa, ribuan umat Kristiani menjalani misa malam Natal dengan khusyuk di Gereja Katedral Jakarta. Untuk mengantisipasi membludaknya jemaah, pihak katedral membagi jemaah per sesinya. Pemirsa, sesi pertama digelar pada misa malam Natal mulai pukul 5 sore. Sedangkan sesi kedua digelar pada pukul 8 malam. Tiap sesinya, Gereja Katedral menyiapkan kapasitas hingga 4.500 jemaat. 4.500 jemaat ini dibagi dalam 3 lokasi, yakni di dalam gereja, Geraha Pemuda, Plaza Maria, dan juga di luar gereja. Katedral juga menyiapkan jumlah kapasitas jemaah yang sama
di 2 sesi pada misa Hari Raya Natal hari ini. Selain itu pemirsa, Gereja Katedral menggelar misa secara offline dan juga online. Ribuan pengungsi mengikuti misa malam Natal di posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Misa malam Natal berjalan hikmat meski tanpa ada ornamen Natal yang mewah. Para pengungsi antusias menyambut Natal atau kelahiran Yesus Kristus meski di tengah bencana dan berada di lokasi pengungsian. Sementara itu pemirsa, dalam semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama, umat Kristiani di Pangkal Pinang, Bangka Belitung menjalani ibadah misa Natal dengan khusyuk di gereja yang berdampingan dengan masjid. Misa Natal yang dihadiri oleh banyak jemaat ini berlangsung dengan penuh sukacita. Dalam khotbahnya, Pendeta Indri Mauren menyampaikan pesan damai dan cinta kasih yang menjadi inti dari perayaan Natal serta pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah keberagaman yang ada. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait persiapan jelang misa Natal pagi ini, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Gereja Katedral Jakarta dan juga rekan Jeffrey Langi di Gereja Katedral Manado, Sulawesi Utara. Kita terlebih dahulu ke rekan Salam di Jakarta. Selamat pagi Salam, bagaimana persiapan jelang misa Natal pagi ini di sana? Berapa jumlah petugas yang disiagakan? Ya, Yasmin dan juga pemirsa, ini dapat kami informasikan juga bahwa untuk persiapan sendiri di Gereja Katedral Jakarta ini sudah rampung dilakukan. Seperti yang terlihat bahwa situasinya saat ini masih tampak sepi karena untuk sesi pertama di misa Hari Raya Natal nantinya akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara pada sesi kedua nantinya akan dimulai pada pukul 11 siang dan pada sesi ketiga atau sesi terakhir nantinya akan dimulai pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di mana dalam perayaan Natal kali ini mengambil tema yang cukup atau juga sangat menarik sekali, Yasmin dan juga pemirsa, yakni terkait dengan marilah kita pergi ke Bethlehem, yang tentunya ini mengandung unsur semangat kesederhanaan dan juga cinta kasih antar sesama manusia. Seperti yang terlihat di layar kaca, Yasmin dan juga pemirsa, bahwa di belakang saya ini memang berbagai persiapan ini sudah rampung dilakukan, seperti pemasangan tenda-tenda yang lengkap dengan kursinya maupun juga ornamen bernuansa Natal sudah ini menghiasi setiap titik sudut di bangunan Gereja Katedral Jakarta ini, yang tentunya ini mengandung konsep Nusantara yang menggunakan daur ulang sampah plastik dengan menekankan pelestarian lingkungan. Di antaranya dapat kami informasikan juga yang menggunakan daur ulang ini seperti wayang Natal Nusantara 2024 yang mengisahkan kelahiran Yesus Kristus yang disaksikan oleh para gembala dan juga 3 raja dari timur, serta pohon Natal setinggi 8 meter yang ada di layar kaca. Ini juga menggunakan ornamen ataupun juga dari daur ulang sampah plastik yang tentunya ini melambangkan sukacita dan juga dibagikan kepada umat sekelilingnya. Tentunya dari makna Nusantara ini menggabungkan antara nilai-nilai yang berkembang di dalam gereja maupun juga nilai-nilai yang berkembang di dalam tradisi masyarakat Indonesia ini berjalan berdampingan bersamaan begitu untuk menciptakan keselarasan dan juga kedamaian antar umat beragama. Dapat kami informasikan juga, Yasmin dan juga pemirsa, bahwa untuk pengamanan sendiri ini memang sudah disiagakan sejak beberapa hari yang lalu untuk mengamankan jalannya Hari Raya Natal yang akan berlangsung pada hari ini. Seperti yang dapat kami informasikan juga bahwa di bagian tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di bagian kiri saya, ini memang terdapat adanya pos pengamanan kepolisian maupun juga pos pengamanan gabungan untuk mengamankan jalannya misa Hari Raya Natal akan berlangsung secara damai dan juga tentram. Begitupun juga untuk arus lalu lintas yang ada di kawasan depan Gereja Katedral Jakarta ini, yang tentunya ini memang berdampingan dengan Masjid Istiqlal Jakarta. Dapat kami informasikan juga bahwa untuk situasi arus lalu lintas ini masih terpantau lengang begitu, karena mengingat ini merupakan hari libur nasional yang tentunya ini banyak dimanfaatkan oleh warga untuk
berlibur ke tempat wisata lainnya begitu untuk beragama non Nasrani begitu. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda Yasmin dan juga pemirsa bahwa untuk Natal di misa pertama nantinya di sesi pertama begitu nantinya akan dipimpin oleh misa pontifikal dipimpin oleh Uskup Agung Jakarta yaitu Kardinal Ibrahim Susowaryo. Dapat kami informasikan juga bahwa untuk pengamanan sendiri nantinya akan dilakukan pengamanan yang dilakukan secara ekstra begitu untuk melakukan penyisiran di kawasan Gereja Katedral Jakarta untuk memastikan jalannya misa Hari Raya Natal ini berlangsung secara aman dan juga damai. Yasmin. Ya baik, terima kasih rekan Salam Rahmat melaporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat bertugas kembali. Nah, nanti kita akan juga memantau situasi di Gereja Katedral Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih Salam. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Petugas gabungan bersiaga mengamankan gereja-gereja di berbagai wilayah jelang ibadah Natal. Ya, pengamanan ketat dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Kristiani agar bisa beribadah dengan hikmat. Umat Kristiani di Manado, Sulawesi Utara mengikuti ibadah malam Natal dengan khusyuk. Mereka berbondong-bondong mendatangi gereja dengan tertib dan khidmat. Umat Kristiani memaknai ibadah malam Natal dengan penuh sukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Sementara ibadah malam Natal ini mendapat penjagaan ketat dari TNI Polri dan Ormas Keagamaan. Tim Gegana Brimob Polri melakukan sterilisasi terhadap Gereja Katedral Kota Bogor, Jawa Barat. Sterilisasi dilakukan guna memberikan rasa aman bagi umat Kristiani yang melaksanakan ibadah Natal. Dengan menggunakan alat metal detektor dan kaca cembung, petugas menyisir seluruh area gereja. Penyisiran dilakukan sekitar 1 jam. Usai dinyatakan aman, umat Kristiani mengikuti ibadah dengan hikmat. Diperkirakan akan ada 4.000 lebih jemaat yang beribadah di Gereja Katedral Kota Bogor. Sterilisasi dan penjagaan ketat juga dilakukan petugas kepolisian di sejumlah gereja di Buleleng, Bali. Selain menggunakan metal detektor, petugas juga mengerahkan sejumlah anjing pelacak. Sterilisasi dan pengamanan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi jemaat dalam melaksanakan ibadah Natal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Pratikno mengunjungi sejumlah gereja di Jakarta. Menko PMK meninjau bersama Menko Polhukam, Menteri Agama, Panglima TNI dan juga Kapolri. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kelancaran dan juga keamanan misa malam Natal. Menko PMK Pratikno dan sejumlah pejabat pemerintahan meninjau gereja-gereja di Jakarta untuk memastikan kelancaran dan keamanan misa malam Natal. Peninjauan dilakukan sekitar pukul 4 hingga 5 sore di sejumlah lokasi, yaitu Gereja Katedral Jakarta, GKI Samanhudi, dan GPIB Immanuel. Aspek keamanan hingga kesiapan gereja dalam pelaksanaan misa malam Natal menjadi fokus perhatian agar jemaat dapat melaksanakan misa malam Natal dengan aman dan nyaman. Pemerintah berkomitmen untuk menjamin bahwa penyelenggaraan ibadah Natal tahun ini dan libur tahun baru juga berjalan dengan aman, lancar, dan tertib. Kami tadi pagi juga melakukan kunjungan untuk mengecek di Pelabuhan Merak Bakahuni dan juga di tempat-tempat yang lain agar lalu lintas berjalan dengan lancar, kemudian peribadatan juga aman dan lancar, dan serta tentu saja kita juga memperhatikan secara serius di lokasi-lokasi wisata. Jadi agar libur Natal dan Tahun Baru ini semuanya berjalan dengan aman, lancar, nyaman, dan tertib, dan beribadah secara khidmat. Selain keamanan di gereja, Menko PMK Pratikno juga meninjau kesiapan transportasi dan fasilitas penunjang lainnya dalam hari libur Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Camar Haenda, Novan Dwi, Rizky Iqbal, iNews melaporkan.
Pemirsa, perayaan Natal di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta dihadiri lebih dari 100.000 jemaah dari berbagai daerah. Ya, indahnya cahaya lilin malam kudus, hadirnya 12.000 choir maksud kami, hingga pesta kembang api memeriahkan perayaan Natal Akbar ini. Suasana penuh sukacita terlihat saat lebih dari 100.000 jemaat mengikuti ibadah perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta awal Desember. Harmonisasi musik Natal hingga hadirnya 12.000 choir semakin menambah semarak perayaan. Meskipun sempat beberapa saat diguyur hujan hingga cuaca kembali cerah, para jemaat segala usia yang juga datang dari berbagai daerah tanah air tetap semangat bersorak-sorai meriahkan perayaan Natal yang tahun ini mengambil tema Yohanes 1 ayat 12, semua yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Penyalaan lilin saat syahdunya malam kudus membuat cahaya indah di stadion penuh kekusukan sambut kelahiran Sang Juru Selamat dipimpin Kepala Sidang Pendeta Darniati Parihaji. Luar biasa, puji Tuhan ramai sekali ya. Sampai kita mau masuk itu sudah dibatasi sampai ada beberapa tempat yang di luar pun mereka menantikan akan perayaan Natal ini. Melalui perayaan Natal ini, melalui doa-doa kita, umat Tuhan, jemaat Tuhan semakin merenungkan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dipersiapkan jadi warga surga, dan kita doa juga untuk Indonesia, diberkati Tuhan. Kemudian pesta kembang api menutup rangkaian perayaan Natal. Sebelumnya ibadah Natal Akbar ini merupakan yang ke-22 kalinya sejak pertama digelar tahun 2000 silam. Dari Jakarta, Murharlin, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ribuan penumpang kapal dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni, Lampung sehari jelang libur Natal terpantau ramai lancar. Ya, dari data Posko Merak, Banten, pemirsa, jumlah penumpang kapal hingga saat ini berjumlah 228.703 penumpang. Satu hari jelang libur Natal 2024, ribuan penumpang kapal memadati Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni, Lampung. Dari data Posko Merak, Banten, jumlah penumpang kapal hingga saat ini berjumlah 228.703 orang. Adapun total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 36.103 orang atau turun 42% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 61.965 orang. Tercatat kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 938 unit atau turun 71% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3.232 kendaraan. Total 7.792 kendaraan telah menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Nggak seberapa macet sih, lumayan lancar, nggak kayak tahun sebelumnya. Oh, tahun sebelumnya kenapa? Lumayan macet, karena kan gelombangnya besar tahun lalu kan. Jadi macetnya sampai luar. Jadi agak susah. Kalau sekarang sih Om? Kalau sekarang sih nggak seberapa macet sih, nggak kayak tahun lalu. Pelabuhan Merak terus mengantisipasi kepadatan penumpang saat puncak arus mudik Natal ataupun karena terkendala cuaca. Sementara total kendaraan yang telah menyeberang dari Pelabuhan Merak, Banten tercatat 54.177 kendaraan atau turun 14% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau kesiapan Pelabuhan Merak, Banten. Ya, peninjauan tersebut dalam rangka memastikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru 2025. Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau terminal eksekutif Pelabuhan Merak, Banten Selasa siang. Kunjungan Kapolri ke Merak ini untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru 2025. Dalam kunjungannya bersama Menko PMK dan para pejabat lainnya, Kapolri menyampaikan standar pelayanan dan pengamanan tahun ini semakin baik. Namun, jumlah penumpang yang melakukan penyeberangan sampai saat ini masih lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Selain itu, sistem pelayanan harus terus disiapkan dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Kita memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik terhadap masyarakat yang melaksanakan
tadi kita sudah cek langsung, melaksanakan Zoom meeting dengan beberapa wilayah dan memastikan bahwa standar pelayanan dan standar pengamanan saya lihat juga semakin baik. Walaupun tadi dilaporkan bahwa jumlah masyarakat yang menyeberang saat ini apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sampai hari ini masih lebih banyak pada saat tahun 2023. Namun demikian kita lihat dari sistem pelayanannya, sistem pengamanannya mulai dari situasi normal. Libur Natal dan Tahun Baru, Pangkalan TNI AL Banyuwangi meningkatkan patroli di Selat Bali. Pengerahan personel dan alutsista TNI AL dilakukan khususnya di lintasan penyeberangan Ketapang, Gilimanuk. Pemirsa, peningkatan pengamanan selama periode liburan melibatkan 51 personel dari Posal Blimbing Sari, Posal Mayangan dan juga personel Makolana Banyuwangi serta alutsista TNI AL. Pada pengamanan ini pemirsa, TNI AL bersinergi dengan sejumlah instansi terkait seperti Polri, Dinas Perhubungan, PSKDP serta sejumlah pihak lainnya. Peningkatan patroli dilakukan saat terjadi lonjakan lalu lintas penyeberangan selama libur Nataru. Patroli ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan juga nyaman bagi masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru serta menjaga kelancaran arus penyeberangan di Selat Bali. Dalam berbagai kesempatan, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut agar memberikan yang terbaik dalam setiap tugas, terutama dalam pengamanan jelang libur Natal dan juga Tahun Baru 2025. Ya, pemirsa, sebanyak 1.574 posko kesehatan didirikan Kementerian Kesehatan dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Ya, ribuan posko tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, yakni di setiap area tol dan juga pertigaan jalur arteri. Pemirsa, posko kesehatan yang didirikan Kementerian Kesehatan salah satunya terdapat di res area kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Posko pelayanan kesehatan ini buka 24 jam secara gratis untuk para pengendara yang beristirahat di res area. Di posko ini pemirsa disediakan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan, serta pijat refleksi. Pos-pos tersebut diisi oleh tim pemantau dari daerah dan juga pemerintah pusat. Jawa Barat ya Pak? Terima kasih atas Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini terkait persiapan jelang Misa Natal pagi ini, di mana kita sudah terhubung dengan rekan Jeffrey Langi di Gereja Katedral Manado, Sulawesi Utara. Ya, selamat pagi Jeffrey, bagaimana suasana di sana? Apakah jemaat sudah datang untuk beribadah? Saya di ruas jalan Kurniawan, lokasinya tidak terlalu jauh dari Gereja Katedral Manado. Jadi saat ini saya berada di pos pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, di mana pos pengamanan ini terdapat di 300 titik di 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Dan pos pengamanan ini di daerah Sulawesi Utara untuk mengantisipasi gangguan ketertiban dalam Natal dan ditempatkan di titik rawan serta titik keramaian untuk warga merayakan Natal. Dan juga yang sesuai dengan pantauan kita pada pagi hari ini, warga atau jemaat yang ada di seluruh umat Kristen yang ada di Sulawesi Utara maupun di Kota Manado, di mana mulai berdatangan di sejumlah gereja yang ada, karena pada pukul 6 pagi ini akan segera dimulai ibadah Misa Natal atau ibadah Natal di hari yang pertama. Dan untuk diketahui di Kota Manado terdapat 5 sesi untuk Misa Natal di Gereja Katedral Manado. Untuk sesi pertama pada pukul 6 pagi ini, dan untuk sesi yang terakhir pada pukul 19.00 atau pukul 7 malam.
Untuk gereja Protestan sendiri terbagi dalam 3 sesi, yaitu sesi pertama pada pukul 6 pagi, sesi kedua pukul 9 pagi, dan pukul 18.00 atau jam 6 sore untuk sesi yang terakhir. Dan bisa saya percepat saya sampaikan, di mana dalam ibadah perayaan Natal di pagi hingga sore nanti, di mana disiagakan sejumlah personil kepolisian dan TNI di setiap gereja untuk menjamin keamanan dan kenyamanan para jemaat dan umat untuk dapat beribadah. Demikian. Ya, terima kasih banyak rekan Jeffrey yang sudah melaporkan langsung terkait suasana Natal di Manado. Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Anda. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah tetapkan 3 tersangka dalam kasus perundungan terhadap korban Dr. Aulia Risma Lestari. Selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di News Pagi pemirsa.